back to my channel. Ketemu lagi bersama gue Dian. Gue kali ini mau membahas tentang proses menerima dan memaafkan, menyembuhkan luka emosional. Gue sangat-sangat antusias bahas ini tentu. Tapi kalian setuju gak sih kalau menerima dan memaafkan itu bukan hal yang mudah gitu kan? Kalau setuju komen, kalau nggak setuju juga kasih tanggapannya di kolom komentar, karena gue sangat seneng banget kalau misalkan kita bisa sharing-sharing gitu kan, bisa berbagi pendapat juga. Nah, kenapa gue bilang menerima dan memaafkan itu nggak semudah itu? Jujur itu perlu waktu, itu perlu pendewasaan juga gitu loh, bahwa dalam diri kita kan berproses juga ya selama hidup, dan dewasa itu gak dilihat dari umur juga gitu kan, dan dewasa itu akan terus berprogres itu. Nah, kenapa gue bilang gak setuju ya, karena memang gue pun mengalami itu gitu loh, dimana gue tuh salah satu orang yang kalau misalkan diomongin orang gitu kan, ataupun mendapatkan perlakuan tidak baik tuh gue sangat tidak menerima itu gitu, gue sangat sedih gitu loh. Tapi gue tidak marah sama si orang itu, tapi gue lebih membuktikan aja gitu. Nah itu kan tanpa sadar juga tuh gue membawa amarah itu, dan itu kan gak baik juga ya kalau misalkan bawa amarah. Oke lah kalau misalkan mau membuktikan gitu loh, tapi jangan pakai amarah gitu loh. Kayak ya udah aja sih, sejalannya aja gitu loh, bahwa nantinya lu akan lebih baik daripada orang-orang yang nyakitin lu, ya itu kan memang sudah takdirnya gitu, tapi tidak harus memaksakan. Nah itu kan alangkah baiknya kita tuh bisa menerima dan memaafkan. Itu juga sulit sih untuk gue bisa bisa menerima dan memaafkan orang-orang yang nyakitin gue, tuh sangat sulit juga gitu loh. Bukan hanya sekedar omongan doang gitu loh, tapi hati kita tuh benar-benar menerima dan memaafkan itu sulit. Nah itu kan perlu pendewasaan juga gitu. Nah di sini tuh gue mau bahas, mungkin ada hal beberapa yang meringankan, memudahkan gitu loh untuk kalian tuh bisa menerima gitu kan. Nah pertama, kalian tuh harus menanamkan bahwa ya kalian tuh sebagai manusia biasa gitu kan, sebagai manusia yang dimana kita tuh ya hidupnya, entah kita yang disakiti atau kita yang menyakiti gitu loh. Nah disitulah kita harus bisa punya ruang ikhlas ya kan untuk dalam diri kita. Nah yang kedua, kita juga harus bisa paham bahwa kita tuh hanya manusia yang ditugaskan hanya bisa menerima, menjalani, dan mensyukuri gitu loh apa yang terjadi, apa yang diberi gitu. Nah misalkan yang terjadi nih, misalkan lu disakitin gitu kan sama orang yang benar-benar lu sayangi, nah itu kan lu harus bisa menerima. Nah untuk si tindakan lu ya itu kan tergantung lu gitu loh, tapi untuk tidak membawa amarah dan dendam, nah itu keputusan lu. Nah itulah sangat uh, menjadi salah satu untuk kita bisa menerima dan memaafkan. Sehingga kalau kita menerima, oke lah, lu nggak menghilangkan objeknya gitu, lu tidak menghilangkan si objek kalau dia tuh udah nyakitin lu gitu kan. Nah udah, tapi untuk kayak lu marah sama dia, amarah sama dia, nah itu apalagi dendam, nah itu tolong disingkirkan. Nah itu kan lebih baiknya seperti itu, karena sangat mudah banget buat kita berkembangnya di saat kita tuh udah bisa menerima dan memaafkan kesalahan orang-orang gitu, bahwa diri kita juga pasti punya salah. Nah tapi untuk keputusannya, misalkan kayak udahlah gue nggak mau punya hubungan lagi, misalkan menjalani hubungan sama orang yang pernah nyakitin, ya itu kan keputusan elu gitu kan, itu udah keputusan elu gitu kan. Misalkan lu pernah dikhianati sama pasangan lu, terus lu udah tidak mau gitu kan menjalani, itu kan keputusan lu gitu. Tapi untuk tidak membawa amarahnya, itulah hal yang penting gitu loh, itu hal yang penting banget gitu kan. Jangan sampai persepsi, asumsi itu merusak gitu loh, jadi tetap ada objeknya. Nah gimana nih buat kalian yang masih belum bisa menerima dan memaafkan tindakan-tindakan orang lain? Mungkin harus bisa menerima dan memaafkan, tapi memang jangan dipaksakan, harus sesuai apa yang ada di dalam diri kalian aja.